Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya akan menjelaskan materi tentang polimer. Sebelum masuk dengan materi, saya akan memperkenalkan nama saya. Nama saya adalah Alfid Jihad Al-Fati dengan NIM F1B022005 dari Universitas Mataram. Materi pertama adalah pengertian dari konduktor. Konduktor atau penghantar listrik adalah suatu materi yang mudah menghantarkan arus listrik. Sifatnya hantarannya adalah memindahkan elektron-elektron dari satu titik kelistrikan ke listrikan lainnya secara mudah. Kegunaan utama dari penghantar listrik adalah mengalirkan arus listrik. Materi kedua adalah sifat konduktor. Pertama adalah sifat atomik konduktor. Yang pertama ada lebar celah pita. Konduktor memiliki celah pita valensi yang sangat kecil dan tipis sehingga elektron valensi pada atom dapat berpindah dengan mudah ke atom yang lain dengan menggunakan energi yang sangat sedikit. Elektron yang bergerak secara bebas dari satu orbital atom ke orbital atom yang lainnya secara terus-menerus menyebabkan hantaran listrik. Yang kedua ada jumlah elektron valensi. Daya hantar listrik dari suatu penghantar listrik ditentukan oleh jumlah elektron valensi yang ada pada tiap orbital atau penyusun bahan listrik. Penghantar listrik dengan daya hantar listrik yang baik memiliki 1-3 elektron valensi. Di dalam orbital atom, gaya tarik yang lemah selalu terjadi antara elektron valensi dengan proton. Elektron valensi dapat bergerak secara bebas meskipun gaya gerak listrik terjadi dalam harga yang sangat kecil. Materi selanjutnya adalah sifat elektris konduktor. Yang pertama ada kondisi medan listrik. Dalam keadaan seimbang, konduktor selalu menghasilkan medan listrik dalam posisi serenjang dengan permukaan penghantar listrik. Pada kondisi tidak seimbang, medan listrik pada penghantar listrik akan memiliki komponen yang sangat menyinggung permukaan yang serenjang. Arus listrik pada permukaan dihasilkan oleh komponen medan yang menyinggung permukaan akibat adanya gaya pada muatan. Selanjutnya materi adalah klasifikasi konduktor. Kawat logam biasa contohnya yang pertama ada BBC atau bare copper konduktor. Yang kedua ada EEC atau aluminium alloy konduktor. Kawat logam campuran atau alloy. Contohnya yang pertama ada EEC atau aluminium alloy konduktor. Yang kedua contohnya adalah kawat logam paduan atau komposit seperti kawat baja berlapis tembaga atau copper clay steel dan kawat baja berlapis aluminium atau aluminium clad steel. Kawat lilit campuran yaitu kawat yang lilitannya terdiri dari dua jenis logam atau lebih. Contohnya EC, SR atau aluminium cable steel reinforced. Materi selanjutnya yang akan saya bacakan adalah jenis material konduktor. Yang pertama ada tembaga. Bahan yang paling umum digunakan sebagai penghantar konduktor adalah tembaga. Bahan tembaga mempunyai nilai hambatan jenis relatif sangat kecil dan harga yang murah serta melimpah di alam. Yang kedua ada aluminium. Aluminium murni mempunyai massa jenis 2,7 gram per cm kubik dengan titik leleh 658 Celcius dan tidak bersifat sebagai korosif. Aluminium murni mudah dibentuk karena lunak dengan kekuatan tarik 9 kg. Yang ketiga ada emas. Konsentrasi elektron bebas dalam logam emas 5,90 kali 1200. Emas sangat konduktif untuk listrik dan telah digunakan untuk jaringan kabel di beberapa aplikasi energi tinggi atau hanya bergerak, dan tembaga lebih konduktif per volume. Tapi emas memiliki keuntungannya yaitu ketahanan dengan korupsi. Keempat ada air. Air juga bisa menjadi konduktor. Bahkan, air dan aliran listrik bisa berbahaya bagi makhluk hidup yang ada di dekatnya. Tapi, sebenarnya tidak semua air itu bisa mengalirkan listrik. Air juga bisa disebut sebagai isolator. Air dapat menjadi konduktor jika air murni tersebut kekurangan elektron bebas.
Yang terakhir ada besi. Seperti yang telah disebutkan sebelumnya, konduktor adalah benda atau bahan yang dapat menghantarkan panas dan listrik dalam fisika. Dan besi atau Fe juga termasuk salah satu jenis konduktor listrik yang paling baik. Sekian penjelasan singkat dari saya. Jika ada kesalahan mohon dimaafkan. Kalau ada yang pengen bertanya, silakan tulis di kolom komentar. Insya Allah akan saya jawab secepatnya. Sekian penjelasan dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.